Dengan ini mengucapkan selamat dan sukses kegiatan Rapat Kerja Nasional Program Prioritas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental tahun 2021. Harapan saya di pertemuan ini akan lahir gagasan-gagasan baru bagaimana menjalankan program prioritas nasional ini baik di tingkat pusat dan daerah dengan cara-cara baru yang sesuai dengan dan kompatibel dengan kondisi pandemi COVID-19. Saya berharap ini menjadi ajang diskusi, menjadi ruang terbuka untuk saling memberikan saran, mengembangkan inovasi, kemudian berkolaborasi. Proses ini hasilnya kelihatan bukan sekarang, bisa lagi generasi yang datang, bisa 2 generasi yang datang. Jadi proses ini memakan waktu yang lama, juga butuh konsistensi, kemudian butuh kesinambungan, yang paling penting butuh keterlibatan semua pihak. Ada program kita itu, kita mengutamakan produk-produk lokal lah. Kita mewajibkan seperti batik yang saya pakai, ini batik khasnya Bengkulu. Jadi setiap pegawai negeri itu harus wajib dalam 1 minggu itu 1 hari khusus dia menggunakan busana batik khasnya Bengkulu, batik kain besurek namanya. Kita sejak tahun 2019 sudah melaksanakan transaksi non-tunai. Itu untuk menjaga integritas bahwa memang tidak ada penyimpangan, tidak ada pemborosan ketika transaksi keuangan. Nah, budaya-budaya gotong royong itu sudah kental mulai dulu. Jadi ketika mereka bertani berladang itu, budaya senguyun, budaya bergotong royong itu sudah ada. Nah, alhamdulillah dengan revolusi mental ini itu akan kita bangkitkan kembali lagi. Itulah budaya yang ada di Kalimantan Utara. Tahun yang lalu Sulawesi Utara jadi pilot project Gerakan Milenial Revolusi Mental oleh Kemenko PMK, dan ini luar biasa mendapat respon dari generasi milenial dengan jaringan anak milenial ya, jam surut hebat. Mereka dalam gerakan menanam, gerakan usaha mandiri lewat koperasi dan kegiatan bersih-bersih pantai. Dan kita berharap pada launching bulan Juli nanti bersama Kemenko PMK untuk menjadikan Minahasa Utara sebagai pilot project nasional Bumi Nusantara juga akan didatangi ke tempat-tempat milenial itu berada. Kita masih punya banyak sekali ya PR-nya, karena kita ngelihat bahwa anak-anak mudanya itu juga jauh dari nilai-nilai ini. Walaupun tidak semua ya, tentu saja. Anak-anak muda yang punya etos kerja tinggi itu juga banyak, begitu. Banyak sekali. Terus kemudian yang agak susah itu yang integritas ya. Kita bicara anak muda, dengan kita bicara orang-orang di generasi saya, itu saya kok masih lebih melihat bahwa integritas anak muda itu lebih tinggi gitu daripada generasi saya nih gitu, yang sudah lebih senior. Semangat gotong royong kurang. Nah, yang perlu direvitalisasi itu ya 3 nilai itu sih gitu. Bagaimana membangkitkan kembali semangat gotong royong? Apa yang perlu kita lakukan dengan anak muda? Benar-benar meningkatkan etos kerja supaya kita menjadi SDM yang unggul, punya daya saing, meningkatkan integritas supaya kita bisa mengendalikan perubahan bangsa, dan yang terakhir meningkatkan semangat gotong royong. Kita punya Borobudur. Itu Amerika belum maju, kita sudah maju. Ini kan sifatnya lokal. Mengapa tidak dibalik? Bukan globalisasi, tetapi juga glokalisasi, mengglobalkan yang lokal. Kalau itu dua-duanya dijalankan, insya Allah kita sepadan. Kita itu dengan orang asing kita akan sama. Kaum milenial, sekarang kalian mungkin menikmati masa muda. Tapi tahun 2030 nanti, kalianlah yang akan mengendalikan Indonesia. Pertanyaannya, apakah kalian sudah memiliki karakter yang dibutuhkan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi Indonesia Emas 2045? Dibutuhkan integritas yang kuat, dibutuhkan daya juang yang kuat, etos kerja yang kuat, dan dibutuhkan semangat untuk bekerja sama satu sama lain dengan gotong royong. Hanya dengan itu,
kalian nih para milenial bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045.